Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan ekonomi dinasti Islam ya, atau daulah Islam pasca jatuhnya Bani Umayyah ya. Sehingga kita akan membahas tentang pemerintahan di masa Bani Abbasiyah atau daulah Abbasiyah, dan juga daulah-daulah yang lainnya nanti kita akan bahas. Ya. Berbicara Bani Abbasiyah atau daulah Abbasiyah, maka nama ini kita dinisbatkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Ya, namun di balik pendirian daulah Abbasiyah ini, ya, itu orang ya yang paling dikenal adalah Abdullah ya, atau As-Safa ya, penumpah darah ya. Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ya. Jadi memang masih satu nasab dengan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ya, di situ ada Abdul Muttalib ya, kakek dari Rasulullah SAW. Ya. Jadi ketika jatuh ya daulah Umayyah, maka Abdullah Safa keluar dari persembunyiannya yang selama ini ya dicari ya oleh pemerintah ya atau penguasa Umayyah ya, dan akhirnya keluar dari persembunyiannya dan bersama-sama dengan pengikutnya menuju Masjid Kufa dan mendeklarasikan ya, pemerintahannya, dan dia dibaiat di masjid itu pada bulan Rabiul Awal tahun 132 Hijriah dan 749 Masehi, dan itu menandakan kejatuhannya daulah Umayyah yang kemudian dilanjutkan oleh daulah Abbasiyah ya. Kita sekarang di bulan Rabiul Awal nih ya. Beberapa hari yang lalu kita merayakan ya milad Rasulullah SAW ya. Ya, silakan nanti kalian baca penjelasannya ya setelah itu. Ya, ada dua fase ya dalam pendirian pemerintahan Bani Abbasiyah. Ya, yaitu pemerintahan Abbasiyah pada periode pertama, yaitu periode dimulai sejak tahun 132 Hijriah sampai 247 Hijriah atau 749 sampai 861 Masehi. Ya, ini periode pertama. Ya, ini periode perkembangan dan kegemilangan daulah Abbasiyah. Ya, di fase ini ada 10 ya pemimpinnya. Ya. Lalu pemerintahan Abbasiyah di periode kedua ya, ini adalah pemerintahan daulah Abbasiyah menuju kejatuhannya. Ya, jadi sudah tidak kuat ya, dalam keadaan lemah. Ya. Di masa ini banyak daulah-daulah kecil ya yang mereka berkuasa ya dalam satu kesatuan wilayah daulah Abbasiyah. Ya, periode ini dimulai dari tahun 247 sampai 656 Hijriah atau 861 sampai 1258 Masehi ya, yaitu ketika datangnya Mongol ya, barbar menghancurkan Baghdad. Ya, jadi sini penjelasannya masa ini adalah masa lemahnya para khalifah dan lenyapnya kekuasaan mereka. Masa ini dikuasai oleh kalangan militer ya. Jadi militer yang dahulunya diangkat ya kemudian membangun daulahnya masing-masing ya, ada Saljuk, ada Mamluk, kemudian ada Fatimiyah, kemudian ada Ayyubiyah, ya ada Sasani dan sebagainya. Banyak sekali daulah-daulah kecil yang hidup di masa itu, tidak hanya di bawah pemerintahan Abbasiyah ya, di Eropa sana ada Bani Umayyah kedua
yang mendirikan ya beberapa pemerintahan-pemerintahan kecil ya di Andalusia, Cordoba, Seville, Granada dan sebagainya. Nah ini ya kalau kita lihat garis keturunan ya para khalifah ya Daulah Abbasiyah. Jadi sampai 10 ya, sampai Al-Mutawakkil itu itulah khalifah-khalifah yang membawa ya Daulah Abbasiyah kepada kegemilangan ya. Ya, mulai dari Al-Safa, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Al-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, ya, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil. Lalu selanjutnya ya sampai ke di masa Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Muhtadi, Mumtaz ya, sampai Al-Mu'tamin itu di masa kelemahannya Daulah Abbasiyah, yang mana ada banyak daulah-daulah yang berdiri di wilayah teritorial Abbasiyah. Ya, di awal periode pertama, ya, kalau kita lihat kenapa mereka berdiri kokoh dan tegak dan mencapai kegemilangannya, ya, dasarnya ya memang yang paling utama adalah agama. Ya. Agama menjadi fondasi, menjadi dasar. Ya, para pemimpin-pemimpin Daulah Abbasiyah. Ya. 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 Yang itu diturunkan dalam ranah penegakan keadilan. Ya. 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 Kemudian pada peradilan hukum-hukum ya yang merujuk kepada satu mazhab. Ya. Ya. Kemudian selain unsur agama yang paling terpenting ya, yaitu unsur pajak, ya, zakat dan pajak di sini. Bahwa ya zakat dan pajak ini adalah penopang ya, berdirinya suatu negara. Itu pun disampaikan oleh Ibnu Khaldun. Negara akan berdiri ya salah satunya dengan zakat dan pajak. Karena untuk membiayai ya warganya ya dalam ranah keuangan publik. Nah, hal yang ketiga yang terpenting adalah ya hal yang keempat ya hisbah ya. Jadi hisbah hisbah ini adalah institusi lembaga etika ya, yang mengawasi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi agama Islam sebagai fondasinya diturunkan di dalam pemerintahannya dalam bentuk keadilan, peradilan hukum, pajak dan hisbah. Nah, ini yang sangat penting ya. Nah, ini yang pertama ya, 10 sampai kepada Ja'far bin Muhammad bin Harun. Ya. Institusi yang penting dibangun di masa Abbasiyah ada wazir ya, di Dewan Wazir, kemudian surtoh ya tentara dan gubernur. Nah, banyak cerita, banyak buku, banyak karya yang menulis bahwa kegemilangan yang paling puncaknya itu terjadi di masa Harun al-Rasyid. Ya. Beliau bernama Ar-Rasyid Abu Ja'far bin Mahdi bin Mansur Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ya, Imam Asyuti berkata, sungguhnya pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid semua penuh dengan kebaikan. Seakan-akan dalam keindahannya serupa dengan temanten dan pesta-pesta. Az-Zahabi dalam kitabnya juga menjelaskan kisah tentang Ar-Rasyid sangat panjang. Karena sangat banyak hal yang baik pada masa pemerintahannya, juga ada cerita tentang dirinya berupa permainan dan kelezatan-kelezatan yang dilarang serta nyanyian-nyanyian semoga Allah mengampuninya. Ya. Nah, jadi yang ditulis oleh Imam Suyuti, kemudian yang ditulis oleh Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ya, tidak seperti yang ditulis oleh Barat ya tentang kisah 1101 malam yang terlalu mendiskreditkan Harun al-Rasyid. Padahal banyak sekali kebaikan-kebaikan Harun al-Rasyid yang akhirnya membawa kepada perkembangan Islam, termasuk ekonomi Islam. Banyak para saintis-saintis, ulama yang jago sains, ulama-ulama yang menghasilkan karya-karya di bidang ekonomi, ulama-ulama yang menghasilkan karya-karya di bidang astronomi, teknologi dan sebagainya terjadi di masa Harun al-Rasyid. Ya.
Nah, ini negeri-negeri kecil di masa Abbasiyah ya. Kalau kita lihat ada Bani Umayyah di Andalusia. Jadi ketika berdiri Bani Abbasiyah ada daulah-daulah kecil. Bani Umayyah kedua ada di Andalusia, Bani Mirdar ya ada di Maghrib, Rustumiyah ada di Aljazair, ada Risa dan di Maraski, dan Al-Ghaliba di Kairouan. Dan ini hanya sebagian saja dan masih banyak lagi ya. Nanti apalagi di Abbasiyah periode kedua. Ini di periode pertama sudah ada daulah-daulah ya kecil ya. Nah, ini kalau di periode kedua ini ada dari dimulai dari ini ya, banyak sekali ya periode kedua ini sampai 37 ya. Dari ke-11 ya ini di periode kedua ya. Kita lihat ya. Nah, di periode kedua ini ya pemikiran dan kebijakan ekonomi para Khalifah Abbasiyah. Al-Mansur ya menasihati anaknya Al-Mahdi. Ini masih di ini apa masih di periode pertama ini ya. Harun Al-Mansur ya. Lindungi rakyat dan hindarkan mereka dari bala bencana, kumpulkan kekayaan negara dan simpan baik-baik. Ingatlah bahwa pegawai yang curang adalah bencana zamannya. Jadi memang pemerintah ya, ini sangat memainkan peran penting dalam kebijakan ekonominya. Ya. Maka keadilan itu menjadi dasar utama. Bagaimana pemerintah dapat menegakkan keadilan untuk rakyatnya. Pada tahun 633 Hijriah Al-Mustasim memerintahkan untuk membuat mata uang logam dari perak sebagai alat tukar pengganti dari mata uang emas yang selama ini dipakai. Dia mendatangkan para menteri, para gubernur, para pedagang dan ahli keuangan untuk memusyawarahkan masalah krusial tersebut. Ya. Maka digelarlah hamparan dari kulit dan dibuatlah mata uang dirham dan perak. Menteri yang jadi tempat berkata, Amirul Mukminin telah merencanakan untuk memperlakukan alat tukar di antara kalian dengan uang dirham sebagai pengganti uang logam yang dibuat dari emas. Ini semua sebagai ungkapan terima kasih, sayang, ya kasih sayang Khalifah pada kalian dan sebagai upaya mencegah kalian bertransaksi dengan cara-cara ribawi. Ya, Al-Mutadid memperbaiki sistem perairan dan membuka saluran-saluran kecil. Dia pun memperbaiki kondisi ekonomi para petani dengan memberikan bibit dalam jumlah besar kepada mereka terlebih dahulu. Kemudian dia menanggungkan bayar pajak hingga bulan Juni, dengan kata lain setelah hasil produksi dikumpulkan. Nah, di sini terlihat ada konsen pemerintah, baik itu di aspek moneter dan juga di aspek ekonomi yang real, yang nyata, yaitu ekonomi pertanian. Ya. Bagaimana pemerintah di aspek pemerintah memberikan subsidi yang murah ya, untuk pupuk, bibit kepada para petani yang kemudian menanggungkan pembayaran pajaknya ya ketika mereka dalam kondisi memang tidak baik ya, ada masa paceklik dan sebagainya. Ya, bukan malah melakukan impor dan sebagainya. Inilah yang terjadi di masa sekarang. Harus kita bisa berkaca di apa yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Islam di masa yang lalu. Ya. Nah, setiap khalifah, setiap pemimpin, setiap presiden di masa itu selalu mencetak uang versinya ya. Biasanya di mata uangnya ada gambar mereka gitu ya. Nah, ya misalnya Al-Qahir ya digelari dengan Al-Muntaqim bin Adaillah ya, yang melakukan balas dendam kepada musuh-musuh Allah. Ya, dan gelar itu ditulis tuh di mata uangnya ya. Nah, tadi yang saya sampaikan di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah ini banyak sekali ya tokoh-tokoh pemimpin ekonomi Islam melalui karya-karyanya seperti Al-Kharat yang ditulis oleh Abu Yusuf, Al-Amal oleh Abu Ubaid, Al-Isba oleh Ibnu Taimiyah, Nuqud al-Islamiyah oleh Imam Al-Maghrizi dan sebagainya ya. Jatuh Abbasiyah ya, ini pejabat pajaknya karena ini apa internal, diantaranya yang internal adalah karena pajaknya pajaknya korupsi di mana-mana yang dilakukan oleh pemerintah, pejabat yang korup. Ini yang digambarkan oleh Wafiq dan Mutawakil dalam masa pemerintahannya, telah mendapatkan cerita bahwa para pencatat pajak telah menggunakan kekayaan yang banyak pejabat-pejabat pajak yang korup.
urusan kementerian yang kacau balau, di mana banyak menteri yang tidak capable, yang lebih kepada kolusi, ya. Jadi mengangkat orang-orang yang terdekat, sehingga terjadi revolusi, terjadi dinasti-dinasti kecil dan para tentaranya, ya, sehingga muncullah daulah-daulah yang tadi yang saya sebutkan di awal. Ya. Itulah akhirnya saking lemahnya, ya, secara eksternal masuklah Mongol dan menjatuhkan Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Ya, dan cerita ini banyak sekali kita ketemukan dalam buku-buku sejarah Islam. Ya. Kemudian kita lanjut, ya, setelah jatuhnya di Ottoman, maka di abad ke-13 muncullah daulah-daulah yang sangat besar. Ada daulah Turki Utsmani, Safawi di Iran, ya, Mughal di India. Ya, ya. Bagaimana dengan Turki Utsmani? Ya, ini, ya. Nah, jadi pasca jatuhnya itu ada beberapa daulah, ya. Ini ada Mughal, ada Safavid di Iran, dan ada Ottoman Empire. Ya. 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 Dan termasuk Turki Utsmani adalah termasuk daulah, ya, yang sangat besar, yang banyak mempengaruhi seluruh peradaban, tidak hanya di timur tapi juga di barat, bahkan sampai Nusantara. Yang banyak sekali kuburan-kuburan yang kalian bisa temukan di Aceh. Kuburan-kuburan para tentara-tentara. Yaniseri, ya, Yaniseri. Yaniseri ini tentara pasukan khususnya Turki yang dikirim ke Aceh membantu Aceh, ya, ketika melawan penjajah. Ya. Nah, sebenarnya embrio munculnya Turki Utsmani itu ketika hubungannya, ya, Ertugrul, ya, salah satu pendiri dari Turki Utsmani itu mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan Saljuk, ya, di Mesir yang dipimpin oleh Maliksa, anak dari Al-Arsalan. Ya. Ya, ketika itu terjadi peperangan Saljuk dengan Mongol, kemudian dibantu oleh pasukan Ertugrul dan mereka diberi tanah, ya. Ya, menjadi amir, ya, di daerah kekuasaannya Saljuk, ya. Maka Raja Turki Utsmani pertama itu, ya, itu adalah anak Utsman, ya, dan yang kedua adalah orangnya. Kalian bisa nonton itu filmnya, ya, di Trans TV, ya, kalau nggak salah, ya, atau di Net TV, saya lupa, ya. Nah, itu, ya, sekarang Osman, ya, udah season, kalau di Trans TV masih season 1, ya, sekarang udah season 3, ya, kalau kita nonton di Netflix, ya, atau di YouTube, ya. Nah, kemudian paling puncaknya yaitu di masa Al-Fatih, ya, Muhammad Al-Fatih atau Mehmet, ya, 1453, ya, menjatuhkan Konstantinopel, Bizantin, ya. Ini kobarannya Osman dan Oran, ya. Nah, salah satu pemikiran, ini juga salah satu pemikiran ekonomi yang berkembang di Turki Utsmani itu banyak merujuk kepada pemikiran Aristoteles, tapi tidak langsung kepada Aristoteles, ya, melalui tokoh-tokoh filosof Muslim di Timur Tengah. Salah satunya banyak merujuk kepada pemikirannya Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina kan Aristotelian, ya. Nah, beliau termasuk yang terinfluence dari pemikiran Aristoteles yang sudah diislamisasikan oleh beliau, ya. Ya, ini mereka juga konsen, ya, tentang tanah, ya, kebijakan tanah, ya. Timar ini kalau di Timur Tengah disebut al-Kharaj, ya, tax system, jadi maksudnya Turki Utsmani, ya. Ya, ini mengambil dari apa yang diimplementasikan di Saljuk, ya, Sal-Ikto, ya, pemberian tanah, ya. Nah, pemberian tanah ini kepada tentara, ya, ya. Nanti hasilnya itu untuk membiayai, ya, alutista, ya, di pertahanan, ya, Turki Utsmani, ya. Dan Mukoto, ya, Mukoto adalah pendapatan, ya, negara, ya, di pertanian yang diberikan secara private kepada orang-orang tertentu, ya, untuk mengelolanya, ya. Ini berbicara tentang moneter, ya. Ya, di Eropa, ya, waktu itu juga ada mata uang dinar, mata uang apa namanya, mata uang dari perak dengan emas, ya. Mereka florin dan dukat, ya, di abad ke-13.
Kemudian Mamluk juga mencetak ya mata uang emas disebut as-sarafi dengan standar ya di tahun 1425. Ottoman juga membuat ya. Ya, dia sebut sike ya, sike ya. Mata uang pertama di Ottoman itu disebut Sultani atau Hasini Sultani ya, itu dicetak pada tahun 882 Hijriah atau 1477 sampai 78 ya. Nah, dirham yang digunakan oleh Ottoman ini dicetak dalam bentuk koin perak ya sampai akhir abad ke-17 ya. Ya. Dan ini dipakai juga di masa pemerintahan Mongol di Persia ya dengan beratnya 3,2 gram ya. Kalau ake ini perak, jadi sike itu yang emasnya, ake ini yang perak ya. Ya, jadi dia membuat mata uang sendiri ya. Bagaimana mata uang sendiri? Mereka mata uang ini kuat di negara-negara, di daulah-daulah lain atau kerajaan-kerajaan yang lain. Ya. Begitu juga Barat itu ingin mata uangnya itu diakui oleh negara-negara yang lain. Ini saling ada ini ya apa namanya kompetisi ya. Bagaimana pengaruh mata uang yang dicetak oleh sebuah kerajaan atau dinasti atau daulah ya terhadap negara-negara yang lainnya. Ya ini. Saya dapat bagian dari saya. Ini Nara Press ya, ini press selling ya, penentuan harga ya. Terjadi memang perbedaan pendapat di itu Usman tentang penentuan harga ya, harga apa namanya harga lah barang dan jasa ya. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Nah, yang pertama adalah Ali Effendi dan Lutfi Fasa ini sangat mendukung ya penentuan harga ya. If everybody buy and sell as he desire, then they make their halal. Ya, nah itu ya. Ada pesantrennya. Though that Nara was misreligious considered. Ya, boleh ya, selama itu digunakan dengan cara-cara yang halal. Nah ini yang menolak ya. There is no need for setting price selling. It's not and was not under the counter condition problem on market. Ya, tidak perlulah buat menentukan harga pasar selama dalam kondisi normal. Ya, Rashid misalnya, ya Express Bill Adia ya sama dengan hadiahnya. Ya. Nara pricing selling does not exist. Ya. Tidak ada di dalam Al-Quran. Ya. Jual beli itu terjadi pada tarodid. Ya. Sebenarnya pada intinya sama sih antara kedua kelompok ini ya. Ya. Intinya adalah tidak boleh ada penentuan harga ketika dalam keadaan normal. Bukan yang tidak normal. Itulah yang terjadi di masa Rasulullah SAW ketika Rasulullah diminta menaikkan harga, menentukan harga. Ya Rasulullah, kalau sahar fil Madinah, kata Rasul, adalah al-musair, aku bukanlah penentu harga, Allah al-musair. Allah lah yang menentukan harga. Kenapa? Karena pada masa itu dalam keadaan normal, bahwa kenaikan harga terjadi karena alamiah. Karena pada masa paceklik, bukan karena ada orang-orang tertentu yang melakukan perbuatan itu sehingga harganya naik disebabkan ada yang melakukan ihtikar, penimbunan dan sebagainya. Nah, bagi ulama-ulama seperti Imam Ghazali boleh kita menentukan harga ketika dalam keadaan tidak normal. Dan market supervision juga ada ya di masa Utsman. Jadi ini melanjutkan apa yang difondasikan di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Umayyah, di masa Abbasiyah. Hizbah tetap berlaku. Ya. The institution of Hizbah not only regain its prestige, but also increase its jurisdiction under the Ottoman. Menjadi institusi yang sangat penting. Wakaf menjadi satu yang luar biasa di Turki Utsmani, ya, terutama perkembangan wakaf uang. Jadi sejarah wakaf uang yang bermula di masa Turki Utsmani, walaupun terjadi perdebatan antara dua ulama yang besar, antara antara Burguf ya dengan Abu Suud ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya apa namanya model-model ya penggunaan wakaf uang ya, ada ini 1, 2 dan 3 gitu ya.
Ya. Kemudian ini yang sangat penting juga ya, mereka para pemikir Turki Utsmani melanjutkan apa yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, yaitu ilmu Tarbiyah al-Manzil, pengelolaan rumah tangga. Salah satu tokohnya yang mengembangkan ini adalah Inelizadi al-Islami. Ya, apa sih ilmu Tarbiyah al-Manzil? Jadi di semua disiplin digunakan untuk memelihara ya hubungan ya anggota-anggota keluarga ya untuk memaintain ya, memelihara ya rezekinya dengan cara-cara yang baik di dalam rumah tangga. Ya. Dan kalau kita lihat ya, ilmu Tarbiyah al-Manzil itu berkembang ya dari Yunani, kemudian dikembangkan oleh Ibnu Sina ya, kemudian sampai nanti kepada Kinalizadi al-Islami, sampai di Mughal juga ya, Shah Waliullah mengembangkan ilmu Tarbiyah al-Manzil ya. Ya. Ini Kinalizadi ya. Ini nanti kalian baca sendiri tentang ini ya. Ya, dan sebagainya. Saya akan jam kepada tokoh yang lain ya, di daulah yang lain ya. Ini semuanya ya tentang Kinalizadi al-Islami. Kemudian beliau juga ngomongin tentang perdagangan ya, tentang uang, tentang bagaimana kita mengalokasikan kekayaan kita dan sebagainya ya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi kita membahas tentang Abbasiyah dengan Turki Utsmani ya. Sebenarnya masih ada daulah yang lain seperti Safawi dan Iran, tapi saya rasa yang paling penting ya itu adalah Turki Utsmani ya, karena jatuhnya itu sangat lama ya, 1924 ya, jatuhnya Turki Utsmani ditaklukkan oleh rezim Kamal ya, Mustafa Kamal Atatürk. Saya rasa itu saja dari saya. Syukran. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.